Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas dan Sahibatul Bait Ibu Ririn, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah karya Syekh Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menetapkan syarat dalam jual beli. Syarat dalam jual beli terbagi menjadi dua. Satu, syarat yang sah dan dibolehkan. Yang kedua, syarat yang membatalkan akadnya. Syarat yang sah adalah syarat yang tidak bertentangan dengan kepentingan transaksi. Syarat-syarat itu ada 3 macam. Yang pertama, syarat-syarat yang tidak boleh tidak harus ada dalam sebuah transaksi, seperti serah terima barang dan pelunasan pembayaran. Harus jelas kapan bayarnya, kapan pelunasannya. Kalau pakai DP berapa persen, hangus apa tidak hangus. Kalau bisa diperjelas semua. Ya, pokoknya dalam transaksi jual beli itu usahakan semuanya jelas. Kapan bayarnya? Nanti nunggu musim duren. Durennya rontok, kapan terus misalnya. Jadi nggak bisa, harus jelas. Ya udah pelunasan tahun depan bulan Oktober misalnya. Ya udah, misalnya gitu. Jadi singkat cerita harus jelas, harus jelas. Yang kedua, syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan akad. Ini boleh. Tadi berkaitan dengan kapan pembayarannya, kapan pelunasannya, itu boleh dipersyaratkan, boleh. Ya udah, ini bisa saya jual ke kamu tapi dengan syarat tahun depan lunas ya. Tahun depan. Syaratnya. Tanggal sekian harus sudah selesai ya.
berapa kali pembayaran harus jelas. Kalau kita nggak sepakat dengan syarat itu, ya udah nggak jadi. Itu aja. Dan yang kedua, syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan akad, seperti penangguhan pembayaran atau kriteria tambahan mengenai barang yang diperjualbelikan. Misalnya binatang ternak yang masih menyusui, atau binatang yang menyusui tersebut harus hasil buruan. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka jual beli mesti dilaksanakan. Kalau contoh dalam konteks kekitaan itu yang berkaitan dengan tempo pembayaran. Misalnya tadi kan janji bulan Oktober tahun depan. Namanya orang kan tidak ada yang tahu ya. Misalnya sebelum jatuh tempo dia mengalami kerugian misalnya. Atau naudzubillah kena tipu atau apalah. Namanya orang kan tidak tahu nasib. Akhirnya tidak bisa melunasi. Asal jujur ya, dia ngomong apa adanya. Asal dia jujur ngomong apa adanya, harusnya orang yang menghutangi memberikan tempo yang lebih lama. Oh ya sudah, kalau gitu aja. Nanti pembayarannya bisa sampai Oktober tahun depan lagi deh misalnya. Itu sebagai bentuk kemudahan. Atau udahlah pokoknya yang penting kamu bayar ya. Kan ada begitu ya. Jadi nggak ngomong sampai Oktober tahun depan, tapi ya udah yang penting kamu bayar sebagai bentuk kemudahan dari orang yang menghutangi atau yang punya barang tersebut. Misalnya. Terus kemudian karena dalam Islam itu kalau ada orang yang kesulitan bayar, itu harusnya diberi kemudahan di dalam pembayaran. Baik dalam pengertian temponya diperlama atau kemudian diberi cara pembayaran yang lebih mudah. Misalnya biasanya nyicilnya per bulan 1 juta karena dia sedang mengalami masalah, ya udah deh untuk bulan ini 500 saja dulu misalnya. Atau ya udah nggak usah bayar dulu sekarang, nggak usah bayar, tapi bulan depan mulai bayar lagi ya, boleh. Yang penting diberi kemudahan. Jadi jangan malah orang dalam kesulitan dikencet. Nah itu tidak boleh. Itu menyalahi prinsip-prinsip syariah sebenarnya. Tapi kadang begitu itu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah gitu ya. Kadang gitu. Ada sebagian yang melakukan hal itu gitu. Saya tidak mengkritik syariahnya, cuman saya mengkritik pelaku syariah. Kadang ada pelaku ekonomi syariah itu yang kadang pelakunya itu yang bermasalah, bukan sistem syariahnya. Kalau sistem syariahnya tidak ada masalah sebenarnya, tapi pelakunya kadang yang bermasalah. Makanya jangan salahkan kalau kadang orang lebih milih yang konvensional kadang karena lebih jelas, kadang itu seperti itu. Bukan berarti saya mendukung sistem ribawi, bukan, tapi karena masih buruknya praktek sebagian teman-teman yang menjalankan sistem ekonomi syariah. Saya ulang, bukan syariahnya yang bermasalah, bukan, tapi pelakunya. Ya contoh sekarang gini, dengan kredit motor misalnya. Begitu kalau yang konvensional kan begitu nggak bisa bayar, udah disita selesai udah. Disita selesai udah. Kalau yang konvensional itu. Kasihan ya Pak ya. Kenapa? Kasihan kalau kayak gitu udah banyak bayar gitu. Iya. Diambil terus. Enggak, saya ada tuh kayak gitu. Iya. Terus ya, terus apa itu udah diambil. Mungkin dong sampai dibayar. Saya sampai bawa. Enggak sepenuhnya rugi juga, enggak sepenuhnya rugi kan dia menggunakan selama ini. Iya Pak, tapi cuma kurang berapa bulan lagi gitu loh Pak. Oh, tinggal dikit. Kasihan ya Pak. Kenapa kayak perubahan tuh aja? Saya nggak tahu sih Pak, udah lama dia. Oh. Iya. Yang banget gitu loh Pak. Iya. Enggak, tapi saya mau cerita dulu. Ini perbandingan aja. Sama-sama buruknya sih ini sebenarnya. Sama-sama buruknya. Cuman maksud saya itu gini. Lihat perbandingan buruknya gitu maksudnya ya. Disita. Selesai udah. Kalau konvensional selesai udah. Kalau yang sebagian pelaku yang membawa label syariah, saya ulang,
Saya tidak ngomong sistem syariahnya. Saya ngomong pelakunya. Lebih tepatnya pelaku sih. Karena itu kayaknya hampir semuanya enggak oknum itu. Sekarang gini, begitu ibu misalnya tidak bisa bayar, nanti pihak syariah, pihak bank syariah itu datang ke ibu, atau pihak leasing syariah itu ngomong ke ibu, Assalamualaikum, monggo. Enggak, datang dulu aja, nanyain, Bu Wati, kenapa kok belum bayar? Oh iya, saya nggak bisa bayar, bla bla bla. Oke, karena nggak bisa bayar, kalau menurut aturan syariah harusnya diapakan? Diberi kemudahan. Ya udah, kalau ibu nggak kuat nyicil bulan ini, berapa? 1 juta. Ya udah, untuk bulan ibu 500 dulu deh. Harusnya kan gitu harusnya. Iya. Atau oke, bulan ini ibu nggak bayar dulu nggak apa-apa, nanti bulan depan bayar ya, double ya misalnya. Artinya enggak ada kemudahan. Itu namanya fanadhiratun ila maisar, diberi tangguh lebih lama atau diberi kemudahan dalam pembayaran. Tapi boleh. Quran yang ngatur, itu Al-Quran yang ngatur itu. Al-Quran yang ngatur, iya. Harusnya begitu, harusnya. Tapi yang kenyataan kan nggak gitu. Yang sering terjadi gimana coba? Oh, ibu nggak bisa bayar ya? Enggak, kalau syariah nggak ada tarik, nggak ada penarikan motor. Gini, bahasa, nggak ada, cuman bahasa mereka gini. Ini yang bahasa mereka gini bahasanya. Karena ibu tidak kuat bayar. Assalamualaikum, monggo. Karena ibu nggak kuat bayar, maka bagaimana kalau motor ibu kita jualkan? Paham maksudnya? Motor ibu kita jualkan untuk nutupi utang ibu kepada kami. Karena dalam sistem ekonomi syariah tadi itu, lembaga keuangan syariah itu, ketika orang sudah beli walaupun kredit, itu sudah berpindah hak motor itu, sudah milik orang itu. Yang tersisa dari orang itu dengan lembaga keuangan syariah itu adalah hutang uang. Nah ini motornya berarti nggak bisa disita, udah milik dia kan. Cuman pihak bank menawarkan, bagaimana kalau motor ibu kita jualkan? Oh iya, nggak apa-apa dijualkan. Nah, itu kata halus selain dari disita sebenarnya. Wes dijualkan akhirnya. Tapi versi mereka kan menjualannya. Lakunya misalnya 10 juta misalnya. Manu Bu, harga motor lagi turun, lakunya cuma 10 juta. Misalnya gitu ya. Ya udah. Begitu dibayarkan 10 juta, ternyata cicilannya itu 20 juta kan. Dia baru bayar 5 juta, masuk 10 juta berarti masih kurang. Sudahlah motor diambil, masih harus menyelesaikan yang 5 juta. Coba itu. Itu terjadi. Iya. Kalau yang konvensional tadi disita selesai udah. Saya ulang ya, saya tidak mencontohkan mana yang lebih baik di antara keduanya. Itu dua hal yang buruk maksud saya. Itu dua hal yang presiden yang buruk itu, dua hal yang buruk. Iya, tanya sama Bu Ratna. Bu Ratna selesai Bu Ratna. Disebut. Maksud saya korbannya banyak gitu. Tidak apa-apa. Ya kayaknya sih mas gini, tidak apa-apa sih. Tapi kan main mental Bu. Main mental. Nagihnya kan, tanya Bu Ratna, nagihnya bagaimana itu nagihnya? Tidak tahu lah. Enggak, Bu Ratna baik-baik saja alhamdulillah. Maksud saya ada yang nagihnya itu nggak manusiawi gitu maksudnya. Padahal itu lembaga keuangan yang membawa label syariah. Mestinya nggak gitu. Aturan Qurannya kan nggak gitu aturan. Jadi ibu mau ditekan terus gitu. Makanya mereka terus gitu. Ya begitulah yang terjadi. Saya ulang, saya nggak ngeritik syariahnya. Apa re? Saya nggak ngeritik syariahnya, saya ulang.
Yang saya kritik adalah pelakunya. Kalau syariahnya nggak ada masalah, saya ulang. Yang masalah itu adalah pelakunya itu. Saya ulang, sistem syariahnya nggak ada masalah. Yang sering kali jadi masalah adalah pelakunya kadang. Itu seperti itu. Pun. Baik, saya teruskan ya. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka si pembeli berhak membatalkan akad dengan alasan tidak memenuhi syarat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu menurut syarat yang mereka tetapkan di antara mereka, atau menurut syarat yang mereka sepakati di antara mereka, selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Pihak pembeli juga memiliki hak untuk mengurangi harga barang. Juga sebagian disepakati jika sebagian disepakati tidak terpenuhi. Jadi misalnya ada kesepakatan, ternyata beberapa kesepakatan tidak terpenuhi, bisa dibatalkan transaksinya atau dikurangi harganya. Contoh. Ibu pesen sesuatu dengan spesifikasi ini. Begitu ketemu antara penjual dan pembeli, ternyata deal harganya udah deal, semua ada deal, tapi spesifikasi gini. Begitu ketemu, ternyata tidak seperti yang disepakati di awal. Iya saya mau, tapi syaratnya segini, spesifikasinya lah. Gimana kalau begitu? Ya, nggak jadi deh. Kalau di online namanya di apa? Di return. Kalau nggak sesuai barang nggak sesuai itu di return apa? Di return, dikembalikan lah pokoknya. Pokoknya dikembalikan lah. Kadang ada kayak yang tukang nyampaikan paket itu apa namanya? Kurir itu ada perusahaan kurir itu yang jasa kurir itu yang bagus itu. Jadi ketika barang yang saya beli itu bermasalah gitu, saya difoto sama dia, Pak ini bermasalah kayaknya, apa mau kita retur aja? Saya lihat fotonya, oh iya deh diretur aja, diretur kan. Terus penjualnya ngubungi saya, kok dikembalikan Pak? Ini atas saran kurirnya karena bermasalah. Saya tunjukkan fotonya. Oh itu sebenarnya kesalahan kurir itu. Oh ya tapi saya kan mana saya tahu gitu. Saya kan dan saya juga nggak mau terima barang yang seperti itu. Terlepas dari itu kesalahan kurir atau bukan, itu bukan urusan saya. Yang jelas ini datang tidak sesuai dengan maunya saya. Kecuali atas maunya saya, baru tidak boleh saya batalkan. Asalnya memang ada kan, ada orang udah pesan memang dasar nggak mau bayar aja, yang COD itu biasanya nggak ada. Atau sengaja mengada-ada supaya barang direturn misalnya, atau apa saya nggak paham misalnya. Itu tidak boleh kalau gitu. Tapi kalau memang betul boleh direturn tidak apa. Biasanya kan ada persyaratan ya, komplain dilayani jika ada video yang tidak diputus misalnya unboxingnya, misalnya gitu. Allahu Akbar. Lanjut. Atau boleh tetap tapi dikurangi, tidak apa-apa. Ya boleh tapi dikurangi harganya. Ya, maaf Kak, ini yang kita kirim yang ini harganya nggak sampai segitu. Nanti sisanya akan kita kirim melalui apa. Biasanya saya pernah ngalami gitu itu. Pokoknya nanti ada pengembalian dari dia lah gitu, gitu. Atau nanti di pembelian selanjutnya Kak ngomong gitu. Tapi kalau pembelian selanjutnya itu biasanya kan iya kalau beli lagi. Nah, jadi bisa dibatalkan, bisa dikurangi harganya kalau tidak sesuai dengan pesanan.
syarat-syarat yang diketahui manfaatnya. Yang ketiga, syarat-syarat yang diketahui manfaatnya oleh kedua belah pihak. Contoh, transaksi rumah dengan syarat pihak penjual boleh menempatinya selama 1 atau 2 bulan. Contoh lain, jual beli binatang ternak dengan syarat harus membawanya ke tempat tertentu. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Jabir menjual seekor onta kepada Nabi Muhammad SAW dan disyaratkan unta untuk membawanya ke Madinah. Boleh juga kepada pembeli untuk memberikan syarat kepada penjual agar mendapat manfaat tertentu seperti disyaratkan membawa barang yang dijual tersebut ke tempat tertentu dan lain sebagainya. Contoh gini, dulu Umaizar itu jual rumah beliau itu, kan yang membeli rumah itu lagi tugas di luar negeri kalau nggak salah. Nah, beliau diizinkan oleh, saya nggak tahu apakah beliau yang memang minta izin menempati beberapa waktu sampai dengan ditempati. Yang jelas diizinkan beliau menempati rumah itu walaupun sudah terjadi jual beli. Itu tidak apa-apa. Atau jangan ngomong aja, saya jual harganya sekian. Saya jual harganya sekian. Nah, nanti tapi tidak bisa langsung saya serahkan rumah ini ya, karena untuk pindahan saya butuh waktu. Untuk pindahan saya butuh waktu. Saya minta waktu 2 bulan ya. Nah, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Nah, kalau berkaitan dengan benda misalnya, oke, saya mau, tapi dikirim ke Surabaya ya, dikirim nggak? Boleh, tidak apa-apa, silakan. Jadi mensyaratkan sesuatu seperti yang dimaksud tadi itu tidak ada masalah, selama sepakat. Kalau nggak sepakat, ya tinggal mau apa nggak jual, gitu aja. Misalnya rumah tadi, aduh jangan bu, kita kontrakan udah mau habis nih, saya mau segera pindah, kalau ibu masih 2 bulan lagi, saya perpanjang dong kontrak saya, rugi saya, misalnya kita waktu bilang bisa ditarik. Akhirnya dia nggak mau, ya sudah berarti tinggal yang jual mau nggak, gitu. Dengan keadaan seperti itu, iya, tinggal kesepakatan aja. Itu kan soal tawar menawar. Nah, sama dengan beli barang. Ada orang beli barang, terus dia bilang kirim ke luar Jawa misalnya gitu. Wah, kalau keluar Jawa ekspedisinya ada tambahan biaya pak, sekian. Tinggal mau apa tidak? Sepakat, deal, ya udah jadi. Kalau wah nambah ya mas ya, iya nambah pak, karena keluar Jawa. Waduh, nggak deh mas, sudah kalau nggak jadi ya sudah nggak usah teruskan akadnya. Makanya kan di apa namanya, kalau di toko-toko online itu kan biasanya kan di keterangannya itu selalu ada kata-kata hubungi kami untuk ketersediaan barangnya misalnya, tanyakan kepada kami kalau belum jelas gitu, ada begitu ya di dia apa biasanya gitu. Allahu Akbar. Pak, kalau udah bayar DP misalnya 100 juta, rumah itu kan misalnya 1 miliar ya, tapi dia janji tanggal 28 mau bayar pelunasan, tapi ternyata nggak jadi uang yang DP yang 100 juta itu buat kita tuh nggak apa-apa kalau udah. Oke, kalau menurut kita kan gede gitu kan, maksudnya jumlah yang besar itu 100 juta gitu. Ya. Tapi mereka udah sepakat sih gitu kan. Kalau pakai teori kemarin yang kita bahas kemarin ya, habis itu, hangus itu uang. Hangus kalau nggak jadi beli ya, kalau nggak jadi beli. Jadi keuntungan jual berarti ya. Iya, makanya hati-hati naruh DP. Iya, tapi itu tapi tidak kalau pakai teori kemarin. Tapi jual beli pakai DP itu nggak semua ulama sepakat. Kemarin yang sepakat itu kan mazhab Hambali. Namanya bai'ul urbun, jual beli dengan menggunakan DP. Kalau mau enak sama enak, diomongin di awal. Berapa DP-nya? 100 juta. Kapan pelunasannya? 3 bulan misalnya. Dehet, tangan. Terus kalau misalnya dalam waktu 3 bulan tidak jadi beli misalnya, bagaimana status DP ini? Bicarakan di awal aja. Hangus ya, 100 juta ya, jangan. Ya banyak banget. Jangan semuanya lah.
20% aja lah misalnya gitu ya. Kayak sekolah itu kan sekolah jadi itu kan kalau dapat Iya. beli jadi Ya enggak, ini misalnya. boleh tuh pakai. Iya kemarin kalau ibu sepakat dengan mazhab Hambali boleh. Iya. Iya gitu emang. Mazhab Hambali. Ada income jadinya. Ya gimana kan sudah tahu konsekuensinya kan? Konsekuensinya. Itu DP tapi bukan pelunasan ini baru DP. Ya gitu, DP itu kalau nggak ada pembicaraan bisa hangus memang. Kemarin sudah kita bahas kemarin kan? Tapi itu dalam mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab yang lain tidak boleh sebenarnya. Sudah bisa guling-guling. Jadi makanya yang lebih baik dibicarakan di awal. Kalau yang gede-gede gitu ya, kalau yang 100-200 ribu ya sudah. Ya kayak daftar pesantren itu kan, ambil formulir pendaftaran bisa 400, bisa berapa. Adapun nggak jadi masuk ya tidak apa-apa. Itu kalau cuma segitu kan. Oh gitu. Makanya kalau bisa diperjelas di awal, kalau berani dibuat perjanjian. Kadang mereka ngomongnya ini adalah sistem Ya kalau ya sebenarnya gini sih, tinggal kan gini lah Bu, sekolah itu kan juga nggak mau rugi Bu. Kan kalau ibu nggak jadi kan mereka juga ada tambahan. iya, belum tentu dapat mengganti juga kan mereka itu juga. Makanya kemarin dalam mazhab Hambali diperbolehkan. Ya makanya kalau ibu lain kali mau, ibu siapapun ya, kalau mau supaya kembali ya dibicarakan di awal, diakad di awal. Itu seperti itu. Lanjut. Muhammad bin Maslamah pernah membeli seikat kayu dari orang Nabati dengan syarat kayu ini dibawa ke tempat tertentu. Kabar tersebut diketahui oleh khalayak luas, namun tidak ada yang menentangnya. Pendapat tersebut diyakini oleh Ahmad Al-Auza'i, Abu Thawr, Al-Ishaq dan Ibnu Mundir. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah dan Hanafi rahimahullah tidak membenarkan jual beli seperti di atas. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli dengan bersyarat. Akan tapi alasan pelarangan tersebut tanpa alasan kuat. Rasulullah Muhammad SAW hanya melarang menggabungkan dua syarat yang saling bertentangan dalam satu transaksi. Jadi ini syarat-syarat yang dibolehkan tadi ya, selama dalam konteks untuk kemaslahatan jual beli tidak ada masalah. Yang dilarang itu kalau syaratnya ada dua dan satu sama lain saling bertentangan. Itu yang tidak boleh. Aku beli kue yang anget ya, pokoknya sampai rumah harus tetap anget misalnya. Bisa sih pakai alat tertentu bisa. Kalau dia sanggupi itu tidak apa-apa. Tapi kalau begini susah. Misalnya aku beli, saya nggak tahu deh contoh yang bertentang gimana, nanti kita baca dulu aja. Sekarang yang kedua, syarat-syarat yang membatalkan akad. Tidak boleh berarti. Dalam hal ini ada beberapa kategori. Yang pertama, syarat yang membatalkan akad sejak awal. Contoh, salah satu pihak yang melakukan akad mensyaratkan akad lain. Misalnya, penjual berkata, aku jual kepadamu dengan syarat kamu menjual kepadaku barang ini atau kau pinjamkan kepadaku barang ini. Dalilnya adalah hadis Rasulullah Muhammad SAW, la yahillu salafa wa bai'un la yahillu salafa wa bai'un wala syartani fil bai'. Tidak boleh menggabungkan akad jual beli dan akad pinjam meminjam. Dan tidak boleh pula menggabungkan dua syarat
dalam satu transaksi. Imam Ahmad berkata, begitu juga halnya yang memiliki makna sama seperti perkataan, aku jual kepadamu dengan syarat kau kawini anak wanitaku. Semua itu tidak sah menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan mayoritas ahli fikih rahimahumullah. Sedangkan Imam Malik membolehkan dan menganggap iwad, mengganti, pada syarat tersebut yang rusak. Malik menyatakan, saya tidak mengesampingkan lafaz kalimat yang dianggap fasid rusak apabila jual beli tersebut sudah jelas dan halal hukumnya. Contoh ini, ada orang mau jual barangnya kepada panjenengan, tapi dengan ketentuan, saya mau jual barang saya kepada Anda asal Anda jual barang Anda kepada saya. Itu kebanyakan ulama tadi melarang. Tapi kalau Imam Malik mengatakan tidak apa-apa. Itu jual beli bil iwad namanya, dengan ganti. Apa? Oh ya, enggak sih, tetap dibayar pakai uang kan. Nanti dijual lagi pakai uang, tapi dengan syarat. Saya akan jual barang saya kepada Anda dengan syarat Anda jual barang Anda ke saya. Dengan pembayaran masing-masing. Itu tidak boleh gitu. Karena dianggap itu syarat yang memaksa lah kalau bahasa kita. Kan asas jual beli harus saling ridho kan, harus saling mau. Kalau dipaksa nggak boleh. Ingin tahu contoh yang lain misalnya? Contoh yang lain gini. Saya jual murah nih kucing saya ini, misalnya gitu. Anggaplah ini maksudnya boleh menjual kucing ya. Saya jual murah, tapi harus beli dengan kandangnya sekalian. Kalau nggak dengan kandangnya nggak saya jual. Kucingnya berapa? Kucingnya mah murah, sejuta aja. Kandangnya 20 juta misalnya. Pak, kalau pinjam bendera kadang-kadang perusahaan pinjam bendera Pak. Aku ini dong untuk transaksi sama perusahaan itu pinjam kamu ya, nanti aku kasih fee 2 juta misalnya gitu. Iya. Jadi semua perpajakan segala macam itu diurus sama yang bikin itu. Jadi kita kasih fee juga gitu. Iya, boleh, tidak ada masalah. Nanti Ibu pinjam dia sebagai institusi kan? Iya. Ustaz Afif itu cerita ke saya, awakmu, ngomong saya awakmu, karena teman kan, awakmu leono jamaah kate umroh, ambil awakmu sing bimbing tak popo, ngai travel bus, kata beliau, kata Ustaz Afif. Sementing ono gawe bayar arek-arek itu, sementing ada buat bayar. Komisi berarti Pak, kasih komisi boleh. Itu bahasanya terserah itu lah. Maksudnya kayak Bapak itu kan begitu komisi itu boleh halal. Halal, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi kalau ibu kalau mau umroh rombongan sendiri, Ustaz Afif itu menyediakan travelnya untuk silakan. Oh iya. Iya, boleh itu halal. Oh, boleh. Saya pernah dapat dari Ustaz Afif. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, maksud saya itu yang model ibu tadi boleh, tidak ada masalah. Karena kan ibu tidak punya institusi, sementara untuk beli itu dibutuhkan sebuah institusi dan macam-macam untuk kemudahan-kemudahannya kan. Maka boleh, tidak ada masalah. Silakan aja. Kan ada jual beli tertentu itu yang memang mesti menggunakan lembaga atau apa gitu. Silakan aja, tidak ada masalah. Nah, ibu sebagai rasa terima kasih, ibu kasih dia fee tadi. Boleh, tidak ada masalah. Tapi saya ulang, syarat tadi ini boleh kalau menurut Imam Malik ya. Karena itu kan asalkan memang mau ya nggak ada masalah. Asal memang mau nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau ada unsur paksaan dan dipaksa. Itu seperti itu. Kalau misalnya dengan kesadaran diri nih Pak, dia utang sama saya misalnya kan 11 juta, terus udah lama nggak dibayar-bayar, akhirnya terus dia bayar ke saya 15 juta, itu halal juga untuk saya. Ibu udah ada perjanjian sebelumnya kan? Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bukan hutang maksudnya. Tidak, itu hadiah. Boleh. Kalau diucapkan dari awal, Tidak boleh. Hah? Tidak boleh. Nggak boleh ya? Tidak boleh. Namanya ada janji. Maka kalau ada orang ngomong, Rin, pinjam duitnya nanti saya ganti lebih deh. Tapi kan Kalau lo ngomong gitu nggak saya ganti. Kalau lo ngomong gitu nggak saya pinjemin lo. seandainya untuk bisnis itu, Loh.
Kalau akadnya apa dulu Bu? Kalau akad pinjam tidak boleh. Kalau akad investasi Ya pinjam Nanti dilebihin, Pak. Dilebihin. tunggu dulu. Oke, saya akan bahas ya. Riba atau tidak gitu, Pak. Sebentar. Tenang. Jangan emosi. Maksud saya gini. Kalau namanya pinjam, ya pinjam. Jangan menjanjikan pembayaran lebih. Pinjam modal. Tunggu dulu, namanya pinjam ya pinjam. Berarti jangan menuntut pengembalian lebih dan jangan menjanjikan pengembalian lebih. Kalau memang mau buat usaha, ini kamu ngajak aku investasi, ngomong gitu aja. Kamu ngajak aku investasi, apa kamu pinjam uang ke aku? Boleh deh, join. Kamu investasi ke saya. Akadnya apa namanya itu? Mudharabah. Ada teman bisa usaha, nggak punya modal. Kita punya modal, nggak bisa usaha. Ya udah investasi. Ya udah saya kasih modal. Bukan pinjamin modal, saya kasih modal. Itu kalau untung bersama, rugi bersama. Dikelola dengan benar, Rugi bersamanya berarti duitnya dibalikin lagi. enggak, hilang. Contoh gini misalnya, jualan apa nih? Jualan bakso. Ada untung, bagi dua. Sesuai dengan perjanjian. Kalau nggak ada untung bulan itu udah nggak ada pembagian apa-apa. Aduh, kalau lama-lama rugi nih. Udah stop deh, nggak jadi lanjut investasinya. Saya tarik modal saya. Yang tarik apanya? Yang seadanya. Adanya gerobak, adanya meja, kursi. Ya itu yang tarik yang itu, seadanya itu. Enggak. Ya. berarti yang ruginya orang sekali nih Pak. Ya terus. Ya, aku sudah dibilangin kamu kalau mau balikin di agama aku tuh nggak boleh pakai nanti segini gitu sebutin udah tuh ya. Nah udah tuh udah akhirnya ternyata dia tuh sombong ngomong. Iya. Ya lain kali ibu ngomongin aja. Kalau lo ngomong gitu lagi nggak gue pinjemin, gitu aja. Tapi udah tahu nih Pak marginnya misalnya. Saya pinjamnya 15 juta, kita ketahuan 20 juta ini kita berarti nanti ada 5 juta nanti kita bagi dua ya, udah ketahuan gitu. Dari awal. Keuntungannya Tapi belum ada keuntungan. Udah tahu. Belum ada keuntungan. Pas pinjam ya belum. Untuk modalnya gitu loh, untuk modalnya udah ketahuan. Enggak, tapi keuntungan belum ada. Tapi udah ada pergambar, sudah Sudah tergambar. tahu Pak, sudah tahu. Jadi kita tahu akan jualnya ke orang itu 20 juta. Kita modalnya 15, udah tahu 5 juta kan. Nah, itu kan bagi gua saya sama kamu gitu. Enggak apa-apa kalau itu. Boleh. Enggak boleh. Jadi contoh gini misalnya. Ibu beli barang harga 15 juta. Terus mau dijual, yang beli teman ibu tadi kan. Ibu yang modalin kan. Terus mau dijual lagi ke si fulan dengan harga 20 juta. Sudah ada omongan dari awal. Nanti bagi dua hasilnya ya, sesuai dengan perjanjian. Boleh tidak apa-apa. Itu namanya mudharabah juga sama. Jadi ibu invest ke dia untuk beli barang, kemudian nanti dia yang jual barang itu, kalau ada keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Boleh tidak apa-apa. Kalau misalnya rugi, ternyata yang bersangkutan tidak jadi beli. Atau baru mau beli 2 bulan lagi, barangnya mangkrak, udah rusak, harganya turun, udah rugi bersama. Kalau dari peminjam dia dalam hati aja kan kalau aku dipinjemin itu aku lebih tapi nggak bilangnya gitu. Tidak apa-apa itu. Hadiahnya buat kamu. Itu boleh kalau itu. Ya, makanya jangan ngomong di depan. Tapi dia selalu lebihin sih Pak. Hah? Selalu lebihin dia karena dimodalin lah gitu kan karena dari kayak nih mau beli barang impor gitu kan. Selama ini dia dilebihin terus. Selalu dilebihin. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Berarti tidak ada perjanjian sebelumnya ya. Jadi sampai ya. Iya. Iya. Di mana orangnya nanti? Iya. Ayo saya baru sama orang lain Pak. Kenalin lah, ajak aja sih. Balik aja. Kok kayaknya enak gitu. Iya, ngerti gitu ya Pak. Pengetek, Yang kedua, syaratnya batal jual belinya. Syaratnya batal. Jual belinya tetap sah. Seperti pihak penjual mensyaratkan kepada pihak pembeli agar tidak membenarkan menjual barang yang ia beli atau tidak boleh menghibahkannya lagi. Dalilnya hadis Rasulullah Muhammad SAW, kullu syartin laisa fi kitabillah
fahuwa batilun. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah maka dia batil. Wa in kana mi'ata syartin, sekalipun dia ada 100 syarat. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Demikian pendapat yang dikemukakan Ahmad, Hasan, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Ibnu Abi Laila dan Abi Thawr. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan sebagai transaksi jual beli yang fasid atau rusak. Contoh gini, saya jual barang ini ke kamu, tapi jangan jual ke orang lain ya, harus jual lagi ke saya nantinya. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Nah, itu syaratnya batal tapi jual belinya sah. Jual belinya sah tapi syaratnya batal. Artinya kalau kita misalnya sesuatu enggak jual ke dia, murah, bisa jual ke orang lain aja, ibu tidak dianggap melanggar janji. Kenapa? Karena syaratnya batal tapi jual belinya sah. Saya jual ke kamu, tapi tolong jangan kasih ke orang lain ya. Nanti kalau kamu jual harus ke saya, jangan ke yang lain. Syarat seperti itu batal. Tapi kalau terjadi jual belinya sah. Artinya saya ulang, kalau ibu suatu saat jual ke orang lain tanpa ngomong ke dia pun, ibu tidak mengingkari janji. Kenapa? Karena syaratnya batal. Yang ketiga, sesuatu yang tidak dikonkretkan pada saat akad. Seperti perkataan penjual, aku jual kepadamu jika si fulan rela, atau jika kau mendatangiku dengan membawa sekian. Demikian juga akad jual beli yang bersyarat di masa mendatang, itu juga tidak boleh. Contoh misalnya, oke deh, ini saya jual ke kamu, tapi dengan syarat asal istriku rela. Loh, tunggu dulu, kalau gitu telepon dulu kalau gitu, jangan langsung diserah terimakan. Nanti kalau istrinya nggak rela gimana misalnya? Apalagi ternyata itu barang istrinya, milik istrinya, kalau lebih nggak boleh lagi itu. Nah, itu seperti mahal yang akadnya jelas-jelas saja. Kalau memang belum mau dijual saat itu, ya bilang tunggu dulu aja. Ntar ya saya tak nanya sama anak saya dulu. Takutnya dia nggak mau jual motornya ini. Saya telepon anak saya dulu. Jadi biar jelas dulu, jangan. Ya oke deh saya jual motor ini ke kamu ya. Tapi asal anak saya mau. Oh, jangan gitu, telepon dulu anaknya. Mau nggak dek ini? Iya. Atau dengan persyaratan di masa yang akan datang. Ya udah saya jual ke kamu, tapi nanti kalau sewaktu-waktu tiba-tiba istriku nggak mau, saya tarik lagi loh ini ya. Udah kok. Karena dia begitu. Nah iya makanya. Ini saya jual ke kamu, tapi kalau sewaktu-waktu nanti tiba-tiba istri saya nggak rela, saya minta lagi ya. Iya. Bun, monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Oke. Gak apa-apa, kalau jual beli barang gak apa-apa. Kalau bisa memang barangnya sudah ada sebelumnya, baru dijual secara kredit. Kalau bisa gitu ya. Jadi jangan gini, kan ada model orang gini Bu. Ada orang pesen barang, beli barang secara kredit. Begitu deal akadnya baru carikan barangnya. Untuk kemudian ya. Tapi intinya ini deh, jual beli barang secara kredit sah boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Tapi kalau pinjamin usaha, minjemin usaha, modal buat usaha misalnya ada material, nah dia minjem 200 juta, tapi tiap bulan terdapat dari dia. begini, enggak gini. Itu mudharabah tadi. Kalau mudharabah itu bagi hasil, bukan persentase modal. Kalau persentase modal tidak boleh. Contoh gini. Ibu investasi deh di toko bangunan saya 200 juta. Nanti per bulan ibu dapat dari saya 200.000 misalnya. Misalnya. Maka akad seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena persentase dari modal. Kayak kalau gini,
Ibu investasi ke saya ya, nanti kalau ada hasil kita bagi dua. Sesuai perjanjian 40-60 misalnya. Kalau ada hasil dibagi, kalau nggak ada hasil ya nggak dibagi, nggak ada hasil. Kayak mana harus jelas. Kenapa? Tiap bulan pasti dapat. Ya pokoknya harus ada perjanjian seperti itu. Kalau perjanjiannya berdasar persentase hasil, boleh. Tapi kalau persentase modal, tidak boleh. Itu namanya riba. Wallahu a'lam bishawab. Ya agak susah ya. Ya. Beras juga. Soalnya kan kalau yang namanya seperti bunga yang bangunan itu kan mungkin yang ngasih modal nggak cuma beliau aja mungkin kan, dia kan ngambil dari beberapa modal dari bank juga dari ini. Ini mikir itu kali perhitungkan ya kan susah kan. Jadi yang gampang kali dari modal itu gitu. Nggak boleh. Kalau mau Kalau cicilan kan kalau asalnya dapatnya 7 juta. per bulan. Cicilan modal enggak. Tapi dia pernah dia udah ada uang orang lakinya sudah dipulang lagi penuh kalau bisa beli dikit-dikit Pak. Hah? Kalau beli pasar komoditi gitu dikit-dikit kita beli emas misalnya gitu kan, emas yang di pasar spot gitu kan, itu boleh nggak sih kita nitipin? Nanti kalau di titik kita punyanya harga 180, ternyata nanti kita udah nitipin loh harga 200, nanti saya lepas jual ya, boleh nggak sih Mas? Boleh. Boleh. Ntar kalau pasar ke arah sana biasa dia jatuh gitu, nanti dijual ke kita otomatis kita nitipin dulu, biasanya kalau gitu Pak, kalau di aplikasi gitu. Bentar. Kalau apa? Kok ada kata jatuh tadi? Kita udah nitipin duluan, kita akan jual di harga sekian gitu. Apa betul? Penjualannya itu nanti kalau pasar naik ya kita akan jatuh gitu di aplikasi itu. Maksudnya ibu nggak dapat? Kita pasang dulu kita mau akan jual di harga ini ya. Kita kalau pasar naik ya karena saham ya saham komoditi seperti itu Pak. Kalau saham boleh. Sebentar. Dan Pak kalau misalkan Kalau untuk yang toko bangunan itu, pokoknya saya ulang ya, kalau persentase modal tidak boleh, itu aja satu. Kalau persentasenya hasil dengan tiap bulan. ya. Tapi dia harus open dong. Tiap bulan ini saya dapat segini. Itu memang itu butuh kepercayaan. Kalau orang tua ibu udah percaya ya terserah aja. Contoh gini Bu, contoh. Ini solusinya Bu gini. Kan tadi dikasih per bulan 3 juta kan? Gini aja ngomongnya, perjanjiannya gini. Sebentar. Kok tiba-tiba 3 juta gimana per bulan? Udah gitu. Ini rata-rata keuntungan saya dengan jualan ini sekian misalnya gitu. Jadi makanya ibu saya kasih sekian. Mau nggak ibu misalnya? Oh ya oke lah, tidak ada masalah. Itu kalau bahasa kita kira-kira gini Bu, kalau bahasa kita. Ibu, saya beri bagian 20% dari keuntungan saya dengan maksimal 3 juta. Bisa dipahami nggak maksudnya? Jadi ibu saya kasih keuntungan misalnya ya 25% dari keuntungan saya setiap bulannya. Terus maksimal 3 juta tapi saya nggak bisa ngasih lebih. Mau nggak ibu? Mau ya sudah, tidak apa-apa. Itu persentase dari modal. Persentase dari pembagian hasil, bagi hasil. Nah, makanya gini Bu, kalau berdasarkan modal, toko itu mau laku nggak laku, dia mesti bagi 3 juta tiap bulan. Tapi kalau yang bagi hasil, kalau ada hasil baru dibagi. Nah, sebagai pedagang dia tahu rata-rata labanya keuntungan tiap bulan berapa misalnya. Sehingga dia menjanjikan misalnya pokoknya untuk ibu 20% dari hasil yang saya miliki dengan ketentuan maksimal 3 juta. Saya nggak bisa ngasih lebih soalnya Bu misalnya. Oke, tidak apa-apa. Udah deal. Persentase berdasarkan hasil bukan modal.
Itu kalau mau halal gitu caranya. Kalau teman saya dibuat akad mudharabah, tapi itu penjualan sapi yang kurban itu teman saya itu. Caranya beliau yang punya duit itu disuruh beli sapi. Yang beli ya teman saya ini sebagai wakilnya. Nanti begitu beli sapi itu dijual ke teman saya untuk dijual di hari Id itu. Nah, terus kemudian dengan pembagian keuntungan diberi untung jadi sekian juta. Nah, itu namanya murabahan. Jadi murabah itu contoh gini. Bu Faradila misalnya butuh untuk usaha itu butuh apa? Gerobak. Butuh gerobak. Enggak punya duit kan. Ya udah, Ibu cari aja gerobak. Nanti saya yang beli deh. Saya yang beli itu. Begitu saya beli, saya jual ke Bu Faradila. Dari harga 20 misalnya saya jual 25 misalnya. Tidak ada masalah. Cuma karena Bu Faradila nggak bisa bayar cash, ke saya nyicil 20 bulan misalnya, tidak ada masalah. Atau 25 bulan juga nggak ada masalah. Itu murabahan namanya. Nah, tapi saya dapat keuntungan dalam 2 bulan itu 5 juta itu misalnya. Itu bisa seperti itu, namanya murabahan. Wallahu a'lam. Tapi yang paling enak tadi itu sih sebenarnya. Kita bagi hasil, Bu. Jadi saya punya gambaran hasil tiap bulan adalah gitu. Karena itu rahasia ya. Nah, Ibu saya beri 20% dari penghasilan saya dengan ketentuan maksimal 3 juta. Silakan aja. Artinya sewaktu-waktu pembagiannya bisa naik turun. Bisa jadi bulan depan cuma 2 juta karena kurang bagus misalnya. Selalu segitu dan sering kembali uangnya katanya. Uangnya iya dikembalikan, nanti kalau dia butuh pinjam lagi gitu. Jadi pas udah dibilang sih udah mulai sepi nih berarti udah saya pulang lagi deh duitnya. Oh gitu. Wallah alam bisawab. Iya. Tertarik Bu. Itu dulu perusahaan taksi investasi 1 juta 100 juta per bulan dapat 1,5 juta. Tapi nggak bener, bangkrutan akhirnya. Jadi nggak boleh banyak. Kita ngasih 100 juta, berarti 1,5 juta. Nanti kalau kita ngasih 200 juta, 3 juta. Nggak boleh, nggak boleh. Iya. Ya kalau di akad Islam begitu, makanya hati-hati akad. Tapi kalau misalnya kartu kredit kok beda. Ya kartu kredit itu juga masalah sama. Secara hukum kartu kredit juga masalah Bu, sama aja. Secara hukum. Kalau kita bicara secara hukum ya, kartu kredit. Pas saya bilang yang kata cicilan, kalau barang nggak apa-apa, gitu kan. Kalau misalnya 30%. Tapi Iya. kalau kartu kredit kok beda. Bedanya gini Bu, kalau barang Lunasi nggak apa-apa Pak. enggak, kalau barang kan komoditi. Komoditi itu kita boleh ambil untung. Termasuk dengan cari kredit kan tadi itu. Barang itu komoditi. Kalau kredit uang itu bukan komoditi. Dia alat tukar. Tidak boleh ngambil untung, itu benda ribawi. Kalau misalnya beli barang juga lagi pakai kartu kredit. Oh, beli barang. Masalahnya kan Ibu pinjam uangnya ke banknya itu masalahnya. Tapi kalau di akhir bulan nggak ada bunga, kita bayar, cuma kita harus bayar 5% gitu ya. Enggak, masalahnya kan Ibu pinjam uangnya ke banknya itu. Ibu enggak gini. Kalau kartu kredit itu kan Ibu kan pinjam uang berarti kan? Iya, pinjam uang kan maksudnya. Kalau pinjam uang berarti kan statusnya kan Ibu pinjam uang. Bukan, saya tidak persoalkan Ibu transaksinya dengan barang yang Ibu beli itu. Maksud saya Ibu dengan banknya itu kan akadnya akad uang kan gitu. Kan kalau kosan, jadi kalau kita bayar tepat waktu di akhir bulan berikutnya nggak
mana tahu kan? Iya, tapi di akadnya kan tidak begitu. Di akadnya kan kalau ada keterlambatan tetap kena bunga. Nah, akad itu yang membuat itu menjadi haram, gitu loh. Akad itu yang membuat haram. Melacur dengan menikah itu aktivitasnya mirip. Tapi yang satu haram, satu halal. Bedanya di mana? Di akadnya. Kira, Mbak? Tapi kalau bank syariah, syariah kan suka Kenapa? barang-barangnya kan kurang mahal. Menggunakan kartu kredit Bank syariahnya, bank syariahnya sama aja. Saya nggak tahu akad mereka apa sih. Saya nggak tahu. Kalau akadnya benar sih nggak masalah. Kalau akadnya benar, kalau apa? Mungkin, ya mungkin. Ya, saya. Kayak tadi lagi dibikin itu kan jualnya di kan kalau pasar naik ya kita terjual gitu. Iya kan, nggak apa-apa saya bilang tadi. Iya. Kalau kali kan narik ke saham tadi kan, saham. Gini. Kalau ibu, sependek yang saya pahami tapi ya, kalau ibu beli saham, terus nanti bagus harganya, ibu jual. Nanti kalau misalnya ada yang murah ibu beli lagi. Artinya sesuai dengan permainan dah. Sependek yang saya pahami sih tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau begini, kan ada yang mainnya itu spot jantung per detik itu. Main indeks semacam ini. Iya. Itu ada yang melarang. Alasannya itu seperti judi. Iya. Seperti judi. Kalau misalnya gini, ada yang mau utang nih, utang barang, saya bilang, udah nggak punya modal, lo tolongin gue deh, gitu kan, misalnya maksa banget gitu kan, buat anak gue, handphone bla 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 gitu kan, tapi gue punya CC, tapi gue mau pakai, CC itu apa? Oh. udah nggak apa-apa deh katanya, tapi lo jangan telat, lo kalau telat gue kena denda, dendanya lo harus bayar, lo mau sih gitu bosnya. Nggak apa-apa deh, jadi dengan kesepakatan dia oke gimana bos? Iya. Saya ulang ya. Iya itu. Saya ulang. Jadi kartu kreditnya sendiri itu bermasalah secara hukum. Jadi kartu kredit itu sendiri secara hukum bermasalah. Jadi kalau ibu tidak darurat banget, tidak terpaksa banget istilahnya, itu jangan dipakai istilahnya gitu. Jadi saya tidak mengatakan udah nggak usah pakai, enggak, saya nggak mengatakan gitu. Karena kan konteks dunia perbankan sekarang kan sangat dinamis dan beberapa orang di beberapa aktivitasnya kan memang membutuhkan kartu itu, maksud saya itu. Tapi yang saya maksud gini, kalau nggak terpaksa banget jangan deh. Kalau nggak terpaksa banget jangan deh. Nah, saya nggak tahu kategori teman ibu tadi ini kategorinya terpaksa banget apa tidak. Tadi katakan handphone, konteksnya apa dulu ini? Sekolah, kuliah, atau hanya ingin upgrade HP saja untuk supaya bisa live TikToknya. Misalnya apa itu? Nah, itu harus jelas itu. Kalau ini mendesak, penting, butuh, terpaksa, insya Allah semoga dimaafkan oleh Allah. Tapi walaupun kita bayar tetap tepat waktu, maksudnya kita udah Masalahnya di akadnya, Bu. Iya, nggak peduli itu kartu kreditnya cuma buat sarana pembayaran aja pak, gitu pak. Bisa pakai yang lain nggak? Yang Bisa. kartu debit misalnya? Bisa. Iya. Utang dulu pak saya kreditnya, kalau mau mulai pak. Kan bisa debit kan? Yo saya. Ya. Nah, berbunga juga itu dikeluarkan hari ini apa luar negeri? Masa sama? Sama apa yang kemarin kan Dulu saya Pokoknya yang saya mengingatkan itu akadnya yang bermasalah itu aja sih. saya waktu masih anak-anak sekolah di Al-Azhar kita suka utangin gas, HP. Tapi Ibu. mereka bayar bener sih, ada juga yang suka telat-telat gitu. Pokoknya kalau ngutangin barang dikreditkan boleh, tidak apa-apa. kalau kita punya barang mau kita ada
yang kan jual sama cash sama kredit. Kalau dalam Islam harganya sama. Bagus, saya mau terang, bagus. Saya mau terangkan dulu. Memang saya pernah membaca penjelasan seorang ulama yang mengatakan begini. Cash dan kredit harganya harus sama. Kalau berbeda riba, karena itu dua harga. Ini pendapat ya, bukan hadis, pendapat. Hadisnya ada sih, larangan dua harga ada. Tapi maksud saya itu pendapat, penjelasan sebagian ulama. Tidak salah pendapat itu. Kalau ibu sepakat silakan. Sehingga beberapa kawan-kawan ustadz yang populer di radio itu atau di media sosial itu mengatakan antara cash dan kredit harganya harus sama. Ingin solusi tengahnya? Iya, solusi tengahnya gampang. Ibu nggak usah ngadain cash, saya hanya kredit. Udah, ibu udah, jadi nggak ada pilihan kalau cash sekian, enggak. Saya kredit adanya, harganya sekian, mau apa enggak terserah. Udah gitu aja. Bisa dipahami maksudnya? Jadi ibu memang jual belinya kredit, hanya kredit, nggak ada pilihan. Mbak, aku mau beli cash, maaf, nggak melayani cash, kredit. Kredit keras nggak apa-apa. Kredit keras itu 2 bulan selesai, misalnya. Bukan cash keras ya. Iya, apa cash keras apa kredit keras? Biasanya kan cash keras itu. Oh gitu ya. Cash keras namanya. Oh gitu ya, cash keras wes. Iya. Itu caranya. Jadi ibu nggak usah buka peluang cash. Ibu, Mbak, aku cuman jual secara kredit, nggak jual cash. Sebenarnya kan kita enak kalau kita ada yang cash dan yang kredit, berarti kan bisa muternya gampang tuh sebenarnya gitu tujuannya. Nah, itu bentar dulu. Itu solusi dari pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan gini. Ini pendapat yang kedua. Ulama juga yang mengatakan sama. Susah sudah baca fatwanya. Kalau itu pilihan harga, bukan akad, baru pilihan. Iki Mbak, kalau mau cash sekian harganya, kalau kredit sekian harganya. Ya sama pilih dulu lah. Ya wes cash saya lah. Ya udah. Honda aku kredit aja, ya udah. Boleh. Pendapat yang kedua. Saya lebih condong pada pendapat yang kedua. Cuman pendapat yang pertama saya kasih solusi tadi. Udah ibu tutup akad cash, ibu adakan akad kredit saja. Mentok tadi cash keras, cash keras tadi. Cash keras kan bisa dan seperti beli cash, cuman tidak semahal kalau dia kredit kan itu. Misalnya. Allah a'lam bishawab. Saya itu punya jamaah dulu itu, mau beli mobil, dia mau belinya cash, tak boleh. Maaf Bu, kita hanya kredit maksimal paling enggak ibu 1 tahun deh kredit. Dia melayani cuma kredit, tak melayani yang cash gitu. Iya. Iya, dia emang jual kredit. Karena kalau kredit untungnya lebih banyak. Saya waktu itu juga pernah mau beli motor cash, nggak bisa Bu, harus kredit. Kenapa kredit dong, kita ada uang cash gitu kan? Setahun lah. Iya, ada yang begitu. Cuman kalau SMS masih mau SMS. Saya motornya SMS. SMS apa ini? Ya nama itu. SMS itu apa itu? Iya, melayani. Aku di Buara tuh Adira mau cash. Iya, melayani cash. Nah, ini. Kenapa nggak langsung ke tokonya aja kalau mau cash? Lagian memang showroom-showroomnya asli nggak ada. Jasa emas. Jasa emas. Listrik itu Lebih banyak untungnya. untungnya kalau yang kredit. Sama tuh kayak Antam ya di Penggadaian, nggak bisa cash. Iya, harus kredit. Antam iya. Jatuh Kalau di mau nabung. oh iya Penggadaian kita nggak bisa cash. Apa Nggak bisa Bu. Kalau mau beli cash, beli Di Pegadaian. sekarang udah Pegadaian nggak pakai harus udah nggak pakai. ada Anton. Hah? Udah nggak ada barangnya dari bulan Juni. Enggak produksi. Maksud saya Diborong sama Putin. Ada logo beli di Arta Gani ada. apa galeri? Iya, Galeri 24 ya? Gadaian sekarang produknya. Oh itu di galeri situ. Di bawah Antam udah nggak Udah nggak ada. Tapi dia harganya nggak semahal Antam.
Iya, lebih murah. Kalau dinar? Yang naik tuh itu Antam. Yang naik kayak tiap hari itu Antam. Tapi saya lihat ke Antam sendiri tuh cuma produknya yang 1 gram sama yang setengah gram. Itu pun kita harus pakai antrian. Iya, kita Kalau anu, kalau dinar. Oh, galeri Bagus. Doma di apa tadi? punya Kenapa? Pak Nasrullah. kalau mau kata gadi Oh, gini. Bagus itu. Kalau ada jamaah saya yang beli dinar susah jualnya itu gimana itu? sama sesama itunya akhirnya nggak bisa Saya punya jamaah orang Pertamina itu beli dinar, waktu maunya jual kan kalian suruh jual ke tempat itu juga, nggak mau beli, alasannya karena nggak ada, ya mungkin ya belum ada uang katanya atau apa, sehingga oleh jamaah saya terpaksa jual ke teman-temannya, terpaksa, iya dinar. Iya, karena tadi ketika mau dijual ke tempat yang semula, kadang tempat semula itu nggak siap membeli, kadang itu yang terjadi. Yang terjadi. Harusnya kalau kita beli di situ, otomatis kan harusnya kita kembalikan sama langsung ya. Iya, itu nggak mau ceritanya itu, karena nggak ada uang katanya. mata uang akhir zaman dinar. Iya, yang ideal memang itu, yang ideal itu, yang ideal. Karena itu aja kan sekarang dolar itu kan uang udah itu orang udah pada nggak mau dolar kan lari ke BRICS. BRICS yang kalau ke Indonesia sekarang kan bergabung ke BRICS itu mata uang jadi mereka tuh sekarang pada transaksi kalau minyak itu udah nggak mau pakai dolar gitu. Oh iya, iya. Nggak mau pakai BRICS itu apa BRICS apa BRICS gitu. Iya. Bukan euro yang paling euro. Itu loh yang barusan gabung itu Indonesia. Dia bergabungnya Rusia, India, udah mulai gabung Baru kali ya. Nah, justru Amerika tuh nggak mau kalau mereka pada bergabung ke BRICS karena berarti dolarnya nggak laku. Itu yang akhirnya bikin shutdown itu. Nah itu mungkin Sama mereka kita. pengen menggulingkan Amerika gitu ya. Iya, Amerika shutdown itu kan sebenarnya kan masih baru. Ini paling lama ini. Kemarinnya. Ini tahun berapa nih? Mereka tuh kemarin. Ya baik. Kalau nggak ada cukup dulu kali ya. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.